Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adang Sonjaya. Kali ini untuk memenuhi tugas Latsar kali ini saya akan mereview beberapa materi dari pembelajaran Latsar, yaitu materi adaptif, loyal, dan kolaboratif. Pertama dari adaptif ya. Adaptif itu perilaku sebuah perilaku yang sehat sesuai dengan tuntunan situasi dan bentuk respon yang diberikan. Istilah lain dari adaptif ini adalah sering dipakai kompetensi sosial, gitu. Sosial kompetensi. Nah, kemudian perilaku adaptif adalah kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia atau berkaitan dengan budaya dan kelompoknya gitu. Nah, kemampuan seseorang untuk mengatasi secara efektif terhadap keadaan-keadaan yang tengah terjadi dalam masyarakat dan lingkungannya itu juga merupakan sebuah adaptif. Nah, kemudian adaptif juga merupakan bentuk kemampuan seseorang yang berkaitan dengan fungsi kemandirian atau independent functioning ya. Ini untuk mencapai keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan usia dan harapan masyarakat sekitar. Seperti apa? Membersihkan diri, menggunakan toilet, makan, berpakaian, bepergian dan sebagainya. Ada juga tanggung jawab pribadi atau personal responsibility serta mampu memantau perilaku pribadinya dan dapat menerima semua resiko atau bertanggung jawab atas pengambilan suatu keputusan gitu. Kemudian tanggung jawab sosial atau social responsibility seperti menerima tanggung jawab sebagai anggota atau sebagai kelompok atau sebagai bagian dari masyarakat dan melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat, sesuai dengan sosial atau adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, ada dua hal pokok dalam perilaku adaptif. Yang pertama, personal living skill itu mencakup keterampilan menolong diri. Ya, seperti tadi dijelaskan, makan, berpakaian, pergi, kamar mandi dan sebagainya. Itu keterampilan sensori motor, memelihara barang milik sendiri. Kemudian ada social living skill. Social living skill ini menyangkut keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu seperti keterampilan menilai lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan secara tepat, berhubungan dengan tata krama gitu. Menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Kemudian dari materi loyal ini, untuk materi loyal, loyalitas loyal atau disebut juga loyalitas ya, tak bisa dihindari, selalu dikaitkan dengan emosional seseorang karena loyalitas itu berkaitan dengan emosi seseorang manusia. Karena itu untuk mendapatkan kesetiaan seseorang harus bisa mempengaruhi sisi emosional orang itu gitu. Dalam organisasi ya, dalam organisasi itu loyalitas kerap dikaitkan dengan kesetiaan seseorang pada sebuah organisasi. Sehingga ia bisa kerja dan mencurahkan kemampuan serta waktu yang ia miliki gitu di organisasi tersebut. Kemudian loyalitas ini, jika anggota organisasi telah memiliki loyalitas yang baik, maka ia akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya dan memiliki sikap hati-hati dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Itu kalau orang sudah sudah memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari jika ditanya misalkan apa itu loyal, sering dijawab dengan setia, patuh ya, atau bertahan di lokasi yang di tempat yang sama dalam waktu yang lama, itu juga dipahami sebagai loyalitas. Tapi pada kenyataannya loyalitas tidak hanya sekedar itu. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional, sangat dalam. Nah, kemudian juga setia
pada setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada negara, pemerintahan, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, itu merupakan bentuk loyalitas dari ASN. Untuk materi selanjutnya dengan materi kolaboratif ya, kenapa kolaboratif itu harus dimiliki oleh ASN termasuk saya pribadi, karena arus perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat sangat kencang gitu. Dari era 4.0 menuju 5.0 ya, termasuk satu sisi sangat membantu mempercepat dan memperlancar segala sesuatu, termasuk mempercepat dan memperlancar pelayanan publik gitu, karena ya karena zaman semakin cepat dan dengan kolaboratif ini akan membantu dan mempercepat dalam pelayanan publik. Jadi sifat kolaboratif itu harus perlu diterapkan. Selain itu, masalah kenapa kenapa kolaboratif ini perlu, karena masih adanya ego sektoral atau fragmentasi atau silo mentali, individualis dan sebagainya di lingkungan para birokrasi pemerintahan. Uh, ini mempengaruhi, dan itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN kepada masyarakat. Nah, sehubungan dengan itu, salah satu metode pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah menerapkan konsep kolaborasi ke pemerintahan. Jadi kolaborasi pemerintahan ini adalah kolaborasi setiap instansi dan setiap aparat-aparat pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik. Demikianlah review pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.